beriman, yang belum beriman minum, Anda minum. Nanti ada caranya. Bagaimana menjadikan setiap air yang kita minum ini otomatis tertulis langsung pahalanya di pahala akhirat. Nanti saya berikan contoh langsung ya, nanti, enggak sekarang. Tutup dulu. Paham sampai sini? Nah, kita belum mulai materi ini, kita baru pengantar ya, tenang. Nah, jadi ini ayatnya sudah saya turunkan. Jadi setiap manusia yang hidup dia mesti beraktivitas. Aktivitasnya mesti jadi ibadah. Detil ibadahnya jadi amal soleh. Pekerjaan banyaknya amilus salihat. Kalau benar aktivitasnya jadi amal soleh, amilus salihat, maka berpeluang besar dia untuk ke surga. Hanya sayang ada orang yang diberi kesempatan tidak menjadikan aktivitas sebagai amal soleh, tapi tiba-tiba berubah jadi amal salah. Amal salah. Nah, pertanyaannya, tahan, contoh dulu, contoh. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesempatan amal soleh. Adzannya terdengar di telinga, terlihat orang-orang sholat ke masjid. Pertanyaan saya, apakah orang yang melihat orang ke masjid juga setiap orang itu menunaikan sholat? Apakah setiap orang yang mendengar suara adzan bisa datang ke masjid untuk menunaikan sholat? Wah, kenapa? Padahal sudah diinfokan, kalau dia tidak mengerjakannya, maka dia kehilangan tiket surganya. Alih-alih memilih amal soleh, dia terjebak pada amal salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tuh? Salat. Salat nomor berapa di syahadat? Dalam rukun Islam? 2. Salat kan nomor 2 kan? Stick nomor 1. Mampir, belok, dibelokkan makna, itu yang berbahaya. Paham? Baik. Apa penyebabnya? Ini yang akan kita bahas. Tahan. Nanti banyak kalau kita mau uraikan lebih jauh jenis-jenis amal salah. Dalam rumah tangga, nikah amal soleh bukan? Amal soleh. Awas, jadi setiap pergaulan di rumah itu antara suami dengan istri, dengan anak, dengan ayah dan sebagainya, itu tercatat sebagai ibadah. Tapi kalau nggak diawali dengan nikah, amal salah. Semua jenisnya disalah semuanya. Awas, hati-hati, salah semua. Persis Anda juga, dari pekerjaan, dari pelajaran, dari macam-macam. Pertanyaannya, apa yang menyimpangkan seseorang dari amal soleh sehingga berubah status jadi amal salah? 1. Sekarang kita mulai bahas. Saya langsung ke sini. Yang ini sudah saya uraikan secara cepat tadi. Sudah? Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Maka setan menggelincirkan Adam dan istrinya dari surga itu. Ada ayatnya? Dan dengan itu mengeluarkan keduanya dari segala kenikmatan surga yang telah didapatkan. Baik. Adam dan istrinya oleh Allah kemudian diberikan tempat di surga. Surga sementara. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti, berbeda. Ingat ya, bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Apa dalilnya? Pertama, di surga kita nanti sudah enggak ada ibadah lagi. Tidak ada perintah dan larangan. Jenis ibadah cuma 2. Kalau bukan perintah itu larangan. Perintah sholat, dilarang mencuri, dilarang berdusta, dilarang mencela, dilarang berselisih, dilarang merampok, dilarang berzina. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah berbuat baik. Cuman 2. Adam di dalam surganya masih ada perintah. Apa perintahnya? Dilarang mendekati satu pohon sebagai ujian. Apalagi memakan buahnya, dekat-dekat aja nggak boleh. Lihat ayat 35-nya. Lihat ayat 35-nya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Lihat. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Adalah jangan dekati aja enggak boleh apalagi memakan buahnya. Jelas ya? Jadi di surga itu masih ada perintah. Perintahnya untuk meninggalkan satu larangan. Sedangkan surga yang akan kita tinggali nanti sudah enggak ada perintah, enggak ada larangan, semua sudah enggak ada ibadah lagi. Enggak ada ibadah lagi. Masya Allah. Baik, sebentar. Kalau nanti masuk surga, mau masuk surga insyaallah? Alhamdulillah. Mau sholat di surga nanti? Ngapain? Gak usah bu. Jangan terlampau soleh. Gak ada salat lagi di surga. Dunia ini. Tapi nanti ada khamar yang dihalalkan saat di surga.
Bukan dengan sifat-sifat dunianya, lain. Bebas semua kenikmatan. Unsur-unsur di dunia sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu naik menghadap Allah, tinggal unsur kemuliaan-kemuliaannya saja. Nah, ini yang menjadikan dalil pertama bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam pada saat itu dengan istrinya itu bukan surga yang akan kita tinggali. Karena surga untuk Nabi Adam itu masih ada ujian sebagai miniatur kehidupan dunia nanti. Nih, jenisnya begini. Kamu akan menghadapi seperti ini di dunia, dicontohkan dulu. Ya, mudah bagi Allah nanti untuk menahan Adam. Adam jangan makan tuh, gampang. Karena setiap nabi diberi petunjuk. Tapi kenapa Nabi Adam diperkenankan nanti? Ya, diperkenankan untuk kemudian mencoba buah itu. Ke bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting bagaimana cara kembali dari amal salah menjadi amal saleh. Nanti kita turunkan ayat-ayatnya. Baik, jadi ini dalil pertama bahwa surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam dan istrinya bukan surga yang akan kita tinggali karena masih ada perintah dan larangan yang berlaku di dalamnya. Paham? 2. Al-Jannah, ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Berarti surga yang dikhususkan untuk Adam alaihissalam bukan surga yang akan kita tempati nanti, itu berbeda. Paham? 3. Dalilnya hadis Nabi SAW bahwa surga yang akan kita tinggali nanti ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat dalam pandangan, tidak pernah terdengar kisahnya betul seperti itu, dan tidak pernah kemudian terlamunkan oleh kita apalagi sempat dihuni sebelumnya. Jelas ya? Jadi bukan surga itu yang akan kita tinggali, tapi surga yang lainnya. Tapi hal yang ingin kita bahas adalah saat Nabi Adam alaihissalam diuji di satu tempat sebagai bekal persiapan menuju dunia. Perhatikan ujiannya. Apa ujiannya adalah Adam alaihissalam jangan dekati pohon ini, apalagi makan buahnya. Adam manusia bukan? Manusia. Ketika Adam diciptakan sebagai manusia, tugasnya Allah tugaskan sebagai khalifah. Di mana jadi khalifahnya? Di bumi. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah infokkan Rabbu kepada malaikat, saya akan ciptakan seorang khalifah di bumi. Maka Adam kemudian diciptakan, tugasnya untuk ke bumi jadi khalifah. Sebelum turun ke bumi, Allah tempatkan dulu di satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya, Al-Jannah namanya, surga sementara. Nih. Surga ini bukan surga yang akan kita tempati. Dalilnya Quran surah kedua ayat 35. Ini. Kenapa? Karena di sini masih ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Tahan. Sebentar. Ini Allah tempatkan Adam dan istrinya di tempat ini untuk memenuhi perintah dan larangan. Sementara waktu silakan nikmati. Makan, minum, beraktivitas. Cuman perintah saya, jangan dekati pohon ini ya. Kamu terlarang di situ. Awas, lihat baik-baik. Baru satu jenis ujian nih, satu jenis contoh. Baik, jangan dekati ini. Nah, konsep-konsep larangan, konsep perintah di sini adalah gambaran miniatur kehidupan kecil yang akan dilalui oleh Adam alaihissalam ketika nanti memulai tugasnya sebagai khalifah di bumi. Paham? Yang paling menarik, ketika Adam diberikan gambaran perintah dan larangan itu, tiba-tiba ada satu makhluk yang kemudian datang untuk mencoba menyimpangkan Adam dari perintah dan larangan itu. Baik, kalau perintah larangan sesuai dengan ridha Allah, tadi namanya apa? Masih ingat? Masya Allah, itikafnya luar biasa khusyuk nih. Kalau ada aktivitas yang diridhoi oleh Allah, baik perintah atau larangan, namanya apa? Amal soleh. Amal soleh. Tiba-tiba ada satu makhluk yang muncul masuk ke tempat ini dan kemudian mencoba untuk menyimpangkan Adam dari amal soleh. Dia ingin menjadikan amal soleh Adam berubah status jadi amal salah. Siapa makhluk ini? Diperkenalkanlah di ayat ke-36-nya. Fa'azallahumus syaitan. Maka setan menggelincirkan, merubah status amal soleh Adam menjadi amal salah. Ini syaitan. Satu. InsyaAllah. Udah langsung tuh dikasih bocoran oleh Allah rahasianya. Nih, yang berpotensi menjadikan amal soleh jadi amal salah, makhluk pertama namanya setan. Ya? Nah, ini juga dalil selanjutnya bahwa surga yang akan kita tempati bukan surga yang pernah Nabi Adam tempati. Karena di surga yang pernah Nabi Adam tempati, setan masih bisa masuk. Di tempat kita nanti sudah nggak ada setan lagi.
Tinggal kita liatin aja, rasain loh. Rasain kamu yang goda saya ya. Nih saya di surga. Besok kita gituin tuh. Sekarang dia goda kita, besok kita liatin setan tuh gitu ya. Udah? Tahan. Tapi jangan sampai juga Anda nanti kena oleh dia. Awas hati-hati. Teman saya, sini, cik. Repot Anda. Karena itu kita kenali dia malam ini, supaya kalau kita kenal kita bisa hindari dia di sini dan kita laknat saat di akhirat nanti, sebagaimana Allah melaknatnya. Taib. Paham sampai sini? Sekarang pertanyaannya, siapa itu setan? Awas, tahan. Setan ini berbahaya. Karena ketika Adam digelincirkan alaihissalam dari surganya, kalau tergelincir itu jatuh atau naik? Jatuh. Tidak ada orang tergelincir naik ke atas. Kecuali Colbert gitu kan, dia naik tuh ke atas tuh, ya roti awan. Kalau untuk anak kecil, kalau ini enggak, tergelincir tuh umumnya jatuh, tergelincir kepleset jatuh ke bawah, jatuh. Baik, Adam tinggal di surga di atas di bawah, di langit di bumi, langit di atas, masya Allah. Kalau jatuh dari atas kemana? Bawah. Kalau bumi di atas di bawah, bawah. Dijatuhin tuh dari atas, keluar dari surga, jatuhlah ke bumi. Masya Allah, kepleset jatuhnya nggak main-main, dari atas ke bawah, turun keluar kemudian dari kenikmatan itu. Tahan, saya turunkan dulu poin-poinnya. Setan ini bahaya. Di surga yang Adam tempati ada perintah, ada larangan, ada latihan perintahnya. Nih perintahnya cuma satu, jangan dekati, dilarang. Ingat baik-baik, fokus. Tapi isinya selebihnya banyak kenikmatan, nikmat. Silahkan makan ini, makan itu. Di tempat ini ada kenikmatan. Tapi ketika ini dilanggar, jatuh dari sini, keluarlah dari kenikmatan yang dimaksudkan. Keluar. Lawan dari nikmat itu tidak nikmat, nestapa. Artinya, perhatikan, dahsyatnya setan ini bukan hanya menggelincirkan kita dari amal soleh, berubah status jadi amal salah, tapi bisa mengeluarkan segala kenikmatan hidup yang kita rasakan menjadi segala hal yang nestapa dalam pandangan kehidupan. Hati-hati, setan bisa mengeluarkan hidup nikmat kita menjadi kehidupan yang sengsara. Ini bahayanya dia nih. Allahu Akbar. Sudah? Tahan, pelan-pelan. Tahan. Adam sudah turun ke bumi, yang menariknya dia pengen ikut ke bumi. Awas, Allah ajarkan kalimat tobat kepada Adam sebagai bimbingan nanti kepada anak cucunya. Sekali lagi, mudah bagi Allah menahan Adam untuk tidak makan pohon itu. Adam gak usah dimakan. Kasihkan gambaran, Adam jangan, itu dilarang, ingat ya, ingat. Tapi apa pesannya Allah izinkan dia untuk makan? Pesannya adalah untuk memberikan pesan-pesan nanti kepada anak cucunya bahwa tidak mudah menghadapi yang seperti ini. Rahmat Allah menjadikan seseorang yang pernah salah bisa kembali berubah jadi saleh. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan kalimat taubat tersebut di Al-Baqarah ayat 37-nya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam mendapatkan kalimat-kalimat taubat, bimbingan untuk kembali dari salah menjadi saleh. Nih kalau pernah salah, amalkan ini, maka Anda berubah jadi saleh kembali. Nah, Allah izinkan Adam memakan buah itu sebagai gambaran kepada anak cucunya bahwa kemungkinan besar tidak semua manusia akan selalu berada dalam track kebaikannya. Ada peluang bagi manusia untuk melakukan satu hal yang salah dalam hidupnya. Kalau pernah salah, nih saya ajarkan kalimat seperti Nabi Adam pernah mempraktekannya. Lakukan ini, Anda kembali lagi. Tapi masalah utamanya, setannya ikut turun. Adam turun, dia ikut turun. Ini masalahnya. Dan sebelum dia turun, itu oleh Allah kemudian dikonfirmasi dulu. Ini yang paling indah dialognya. Teruskan dulu teman-teman sekalian, teruskan dulu. Nah, dari mana taunya dia ikut turun? Buka Quran surah keempat ayat 119. Sekarang surah An-Nisa ayat 119, paling kanan sebelah bawah. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ada? Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk turun, untuk menggoda anak cucu Adam. Ya Allah, Adam mau kemana? Ke bumi turun. Saya pun pengen ikut turun. Masya Allah. Dan saya akan buktikan nanti. Saya akan goda anak cucu Adam. Saya akan sesatkan mereka. Saya akan buat mereka berangan-angan. Intinya sesat, menyimpangkan dari trek yang benar. Saya tersesat, Anda keluar jalan. Bis itu tersesat, bis itu keluar dari treknya. Kereta itu tersesat, dia keluar dari relnya. Tugas Anda masuk rel amal soleh. Tapi Anda tersesat. Siapa yang menyesatkan Anda? Salah satunya setan. Tugas kita membuat rencana yang pasti, bukan banyak berhayal. Tiba-tiba dihayalkan aja, Masya Allah.
Kalau sekarang saya ada di Mekah ya terus haji. Padahal musim haji aja belum. Dipikirin sama dia dari mulai wukuf, Masya Allah, wukuf tuh enak banget wukuf. Udah itu ke Muzdalifah, Masya Allah. Udah dari Muzdalifah ke sini. Terus, padahal musim haji aja belum. Kemudian yang kedua nabung aja enggak. Yang ketiga belum ada jaminan dia haji. Dibuat oleh setan angan-angan. Ujung-ujungnya ada yang sholat dengan pikiran. Masya Allah, cuman mikir aja. Saya udah sholat, cuman mikir. Ya, ada yang sudah haji dengan pikiran, Masya Allah. Ada yang wudunya dengan pikiran. Airnya nggak ada, begini aja dan seterusnya. Hati-hati, banyak hal terjadi. Persoalannya setannya ikut turun dan dia kemudian menggoda anak cucu Adam untuk menyimpangkan dari amal soleh. Hati-hati, berubah status jadi amal salah. Itu dahsyat. Setiap kita mengaji di sini dan ada sesuatu yang dahsyat, kita pun akan diingatkan oleh alarm yang berbunyi 12 kali. Hati-hati. Siapa itu setan? Jangan lihat ke sana, itu bukan, dia mau keluar ya. Dia mau wudu. Baik. Siapa itu setan? Buka Quran surah 2 ayat 34, kita turunkan. Kita kenali dulu ya. Kita sekarang di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Ya. Di bumi bukan? Bumi. Awas, hati-hati. Karena setannya nanti turun ikut ke bumi, berarti setiap tempat yang akan kita pijak berpeluang ada dia di situ. Jangan dikira di masjid tidak ada setan. Bahkan nanti di masjid juga ada setan. Dan yang pertama kali digoda di masjid itu bukan jamaahnya, tapi DKM masjid. Betul. Mana DKM tuh? Jangan dekat-dekat DKM, banyak setan di situ. Bisa. Tidak, hati-hati. Betul, nanti saya kasih tahu Anda. Baik, Anda dari sini pulang kemana? Pulang ke rumah misalnya, selesai intikaf pulang ke rumah. Apakah di rumah ada setan? Tuh, Anda sendiri sudah tahu ada setan di rumah. Hati-hati. Tapi apakah setiap penghuni rumah tahu apa aktivitas setan di rumahnya? Hati-hati. Pernah di rumah tiba-tiba Anda mengalami angan-angan, menghayal. Pernah di rumah Anda mengalami takut. Pernah di rumah tiba-tiba Anda melamun sesuatu dan seterusnya yang membuat Anda lalai mengerjakan aktivitas. Hati-hati. Baik, Bapak kalau kerja di mana? Di kantor, di perusahaan, di macam-macam. Ada setannya di situ? Ada. Amal soleh, berbuat jujur, amal salah, bohong. Berapa banyak pegawai kemudian berbuat yang dusta, menulis angka-angka yang bohong. Korupsi itu bagian dari kebohongan. Itu pekerjaan setan. Hati-hati. Banyak hal yang ternyata setan turun di dalamnya. Pertanyaan pertama, siapa itu setan? Baik. Naikkan ke atas Quran surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik. Saya agak cepat ya membahas yang ini. Saya agak cepat sekali. Saat kami firmankan kepada seluruh malaikat untuk sujud menghormati Adam. Sujud ini atas perintah Allah, bukan karena sujudnya tapi karena perintahnya. Kalau Allah enggak perintahkan, enggak akan mungkin kita sujud. Kalau Allah enggak perintahkan, enggak akan mungkin malaikat sujud. Kalau Allah enggak perintahkan lewat lisan Nabi untuk mencium Hajar Aswad, untuk apa dicium batu? Kalau Allah enggak perintahkan menghadap kiblat, untuk apa menghadap ke arah Ka'bah? Itu cuma batu. Cuman karena perintah Allah kita kerjakan. Kalau enggak perintahkan, kita enggak akan kerjakan. Maka malaikat diperintahkan, hormati Adam atas perintah saya. Semua hormat, kecuali iblis. Iblis dia tidak hormat, dia sombong. Aba, enggan dia sujud, wastakbar, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dia terhalang nilai-nilai kebaikan oleh sikap dia pribadi. Baik, siapa itu iblis? Siapa iblis? Karena yang diperintahkan sujud itu malaikat, kok tiba-tiba ada iblis? Teman-teman sekalian, lihat baik-baik ya, saya agak cepat menguraikan yang ini. Saat malaikat itu diciptakan, setelah malaikat ada jin. Setelah jin baru manusia. Di manusia itu urutan nomor 3 penciptaan yang disampaikan dalam Al-Quran. Pertama malaikat, kedua jin, 3 manusia. Dari mana taunya manusia diciptakan setelah jin? Buka Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin, para jin itu kami ciptakan sebelum manusia dari bahan yang beda, materi yang tidak serupa, dari api yang menyala-nyala. Ada jin, ada jun. Jun diciptakan itu setelah jin, ya. Jadi jin duluan, baru kemudian jun. Paham? Baik. Nah, jin ini diciptakan sebelum manusia.
Jadi kalau diciptakan sebelum manusia, logika paling gampang kita pahami, saat manusia diciptakan, yang sudah ada duluan apa? Satu apa? Malaikat. Kedua apa? Jin. Nah, saat manusia diciptakan, diberitahu fungsinya sebagai khalifah, yang ditunjuk bukan manusia, maka kalangan malaikat dan jin diminta untuk hormat kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya bahasa Qur'annya menggunakan metode yang disebut dalam ilmu balaghah, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Dalam tata bahasa Indonesia ada grammarnya disebut dengan sinekdok pas prototo. Lawannya sinekdok totem pro parte. Kalau sinekdok totem pro parte disebutkan semuanya tapi yang dimaksudkan sebagiannya. Contoh, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan bulu tangkis itu. Apakah semua orang Indonesia main bulu tangkis? Tidak, tapi yang dimaksud barangkali Kevin Sanjaya dengan kawannya itu. Misalkan, atau yang dimaksud sipulan-sipulan lawan tim dari Malaysia. Enggak semua orang Indonesia lawan orang Malaysia. Itu yang dimaksud dengan sinekdok totem pro parte. Tapi sebaliknya disebut sinekdok pres pro toto. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Contoh, Quran surah kedua ayat 168. Kata Allah, ayo manusia, cari makan, cari sesuap nasi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi. Hei manusia, silahkan bertebaran di bumi, cari sesuap nasi. Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Papa berangkat ke kantor, mama bertanya, "Pak, mau kemana hari ini?" "Mencari sesuap nasi." Begitu pulang ke rumah, yang dibawa cuma beras 3 biji. Kok cuma 3 Pak? Sesuap mah. Enggak, Anda bawa berasnya 1 karung, 2 karung, ada macam-macamnya. Itu namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang diinginkan keseluruhannya. Maka disebutkan sebagiannya malaikat karena malaikat yang dominan pada saat itu, makhluk pertama yang diciptakan, sebagian kecilnya jin. Maka ketika disebutkan wa idz qulna lil malaika, kami firmankan pada semua malaikat termasuk jin yang ada di dalamnya. Sujud hormat kepada Adam. Fasajadu, semua hormat illa iblis, kecuali iblis. Nah, kan yang hormat malaikat, yang hormat jin. Iblis ini siapa? Dia makhluk ketiga tuh. Siapa orang ini? Awas tuh. Selalu itu, makhluk ketiga selalu membuat rumah tangga menjadi semakin tidak nyaman. Sama. Dalam kehidupan alam akhirat dulu juga, makhluk ketiga ini yang berbahaya nih. Malaikat ada, jin ada. Iblis siapa? Bukan yang itu. Beliau berdiri untuk meluruskan sesuatu. Nah, siapakah iblis ini? Diterangkanlah kemudian di Quran surah 18 ayat ke-50. Paling kanan pertengahan, buka di mushafnya. Turunkan, ini sudah saya tuliskan. Lihat, awal ayatnya sama tuh, sama persis. Yang Al-Baqarah 34 wa idz qulna lil malaika, yang Al-Kahf ayat ke-50 wa idz qulna lil malaika, sama persis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau di Al-Baqarah 34 disebutkan kisah awalnya enggak mau sujud, di sini dirinci kemudian. Wah, indah ya kisah Quran itu. Kalau Anda lihat misalnya semacam tidak ada yang serupa dengan ini ya. Ini contoh gambaran saja. Kalau teman-teman misalnya lihat film dokumenter, film macam-macam, langsung kepada inti filmnya atau ada gambaran sketsa dulu. Biasanya kan ada gambaran dulu ya. Saya aja kalau dipotong-potong di YouTube tuh, ya kan nggak langsung ke inti masalahnya. Tiba-tiba ada kalimat umum dulu terus masuk ke dalam inti masalahnya. Ya, kecebong misalnya kan, keterangan cepat tapi bohong ya. Nah itu kan awalnya kan dipasang dulu tuh, kecebong, keterangan cepat, bohong-bohongan, baru diuraikan. Ya, nah ini sama nih, indah nih. Itu fitrahnya begitu, diuraikan dulu, ya. Ada makhluk namanya iblis. Iblis tuh nggak mau sujud, nggak mau sujud. Tiba-tiba nanti ketika Anda baca Quran isinya, baru Anda tahu. Oh ini rupanya iblis itu. Diuraikanlah di ayat ke-50 di Quran surah ke-18. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jin. Fafasaqa an amri rabbi. Ternyata iblis itu termasuk kalangan jin, bukan kalangan malaikatnya. Dia termasuk kalangan jin. Cuman jinnya bukan jin yang umum seperti yang lainnya, jin yang fasik. Fafasaqa an amri rabbi. Kana minal jin, setan asalnya iblis. Iblis asalnya al-jin. Bukan jin biasa, jin yang fafasaqa. Pada saat itu berbuat fasik, fasak. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan dari Allah. Keluar dari ketaatan Allah. Jadi enggak taat sama Allah. Disuruh mengerjakan, dia berpaling. Dilarang, dia mengerjakan. Diperintah, dia malah berpaling. Fasak namanya. Orangnya makhluknya disebut dengan fasik. Tahan. Fokus saya, sujud kamu hormat kepada Adam. Tiba-tiba dia enggak mau, ketika dia enggan menaati perintah Allah, maka perbuatannya disebut dengan fasak namanya. Makhluknya disebut dengan fasik. Paham?
Dari mana taunya dia tidak mau menaati Allah? Lihat di Quran surah 7 tadi. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Api itu lebih hebat Allah daripada tanah. Ngapain yang lebih tinggi sujud kepada yang rendah? Allahu Akbar. Maka di situ muncul kalimat wastakbar. Itu tafsir dari kalimat istakbar. Sombong dia. Sombong ini yang disebut perbuatan fasak. Yang tadinya dia punya ketaatan kepada Allah. Karena terjadi peristiwa itu berubah statusnya. Dari status taat jadi status fasik. Jin fasik berubah nama menjadi iblis. Kenapa muncul kalimat iblis? Iblis asalnya seakar dari kata banasa. Ini lihat sini. Awas hati-hati, ini penting sekali. Saking pentingnya saya tambah durasinya. Lihat sini. Balasa. Kita belajar ilmu salaf sebentar ya. Cabangnya namanya qalbul makani. Perubahan-perubahan tempat. Kitabnya, coba cari kitab yang agak tinggi sedikit. Namanya Al-Khasa'is. Karangan Ibnu Jini. Bukan Jini tapi Jini. Jini. Ya tadi Jun ada Jin, ada Jini. Oh Jini gitu ya. Ini lain lagi. Jini. Bukan Jini tapi Jini. Dari kabilah Jinnu. Jini. Ibnu Jini punya kitab namanya Al-Khasa'is 3 jilid. Di kitab itu diterangkan korelasi setiap huruf dalam bahasa Arab walaupun dirubah-rubah di otak-atik hurufnya itu ada maknanya. Misal ba lam sin. Sin. Sekarang lamnya kita kedepankan, la ba dengan sin. La bisa lam ba sin. Sama nih. Ini banasa. Dua-duanya punya arti menutup. Tapi bedanya, awas hati-hati. Kalau lamnya di depan, lam, ba, sin, itu artinya menutup sesuatu yang kotor, yang tidak ingin tampak. Sesuatu yang aib kalau tampak, maka ditutup. Maka lamnya dikedepankan, la bisa, la bisa. Pakaian ini disebut dengan libas, libasun, lam, ba, sin, libasun, la bisa. Kenapa? Karena pakaian ini menutup aurat kita yang tidak harus tampil keluar. Kalau terbuka aib, makanya kalau ada orang misalnya di luar tidak berpakaian dan sebagai aib, manusia sepanjang manusia aib. Karena ada nilai kebaikan dalam pakaian itu tutup auratnya. Sepanjang manusia beda, Allah bedakan manusia dengan hewan langsung ditampilkan. Kalau manusia yang kurang bagus tutup, kalau hewan terbuka. Makanya semua yang hewan itu yang terbukanya itulah tampilannya. Kalau pakai pakaian berubah jadi aib, aneh jadi gunjingan. Gak percaya silahkan. Bapak Ibu nanti pas kambing, pas Idul Adha nih ya, 2 bulan lagi. Kan ada Idul Adha tuh insya Allah. Kambing Anda khusus pakaiin celana. Kalau bisa sama jas sekalian pakai dasi. Itu begitu Anda bawa, kambing Anda dibawa. Masya Allah. Orang tanya, Pak ngapain pakai itu, pakai jas segala. Ini lain, ini direkturnya. Masya Allah. Gak bisa jadi tertawaan orang. Ya, kambing direktur, maju sembelih juga. Jadi tertawaan. Sebaliknya Anda, kalau Anda jalan-jalan aktivitas dalam kehidupan, melepas pakaian Anda, maka aib dalam kehidupan. Makanya saya sarankan sepanjang jadi manusia, jangan berlomba-lomba deh melepas pakaian. Ya, jangan berlomba-lomba dengan binatang, gak akan menang Anda. Gak akan menang. Itu silahkan tuh kuda, delman, jalan-jalan kota Bekasi, gak pakai pakaian, santai aja. Ketawa depan Anda. Dia mah biasa aja. Anda mau cobain seperti itu, Anda gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan Anda. Kembalikan ke sini. Ya, jadi sudah kalau kata Allah tutup. Binatang yang dibuka, tutup aurat, tutup. Kenapa? Libas, ini menutup sesuatu yang tidak mau tampak. Tapi kalau yang kotor menutup yang baik, maka berubah kalimat jadi balasa. Kotor, pakaian kotor nutup yang baik. Ini kalau Anda pakai pakaian yang kotor, enak gak? Tidak enak. Maka ada orang-orang, ada makhluk yang sebelumnya punya aktivitas baik. Dia taat kepada Allah, dekat dengan Allah. Tiba-tiba satu kali tertutupi oleh kotoran-kotoran dalam hidupnya. Tertutup oleh sifat kotor. Apa sifat kotor itu? Sombong. Apa sifat kotor itu? Ujub. Sifat kotor itu merasa hebat. Balasa yang kotor menutup yang baik. Nah, makhluk yang tertutupnya itu berubah nama menjadi iblis. Iblis yang tertutup oleh sifat-sifat yang kotor. Jin ini tadinya taat, cuman karena sombong, hilang ketaatannya, di cover, ditutup oleh sifat-sifat buruk dalam dirinya. Maka disebut oleh Allah pada saat itu bukan jin lagi, kamu iblis, kamu sedang tertutup oleh sifat-sifat buruk. Paham? Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kejadian berlangsung di dunia, di bumi atau di akhirat, di langit? Di langit. Pertanyaan saya, berapa perbedaan waktu di langit dengan di bumi? Gini ya, kita ini udah mau menjelang lewat jam 12. Terus udah lewat bahkan. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Gampang. Anda kebanyakan berpikir sampai sahur nanti kita.
Baik. Berapa beda waktu antara di langit dengan di bumi? Allahu a'lam. Buka Quran surat 32 ayat 11. Kita pakai Quran lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya, bedanya sedikitnya 1000 tahun dari hitungan kita. Itu menunjukkan jaraknya cukup panjang. Anda terbang ke Kanada aja bedanya 12 jam. Anda dari sini ke Kanada nyusul hari kemarin tuh. Dari Kanada ke sini nyusul hari besok. Ngejar besok tuh dari Kanada ke sini. Dari sini ke Kanada nyusul kemarin, terbang ke waktu kemarin. Masya Allah. Ya dari sana ke sini terbang ke waktu besok. Itu cuma beda 12 jam. Diukur berapa jaraknya? Sekian mile. Tapi ke langit jauh lagi, jaraknya bisa 1000 tahun. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan sekarang, 1000 tahun sekarang, itu sudah dikerjakan 1000 tahun yang lalu. Jedanya 1000. Jadi kalau ada amalan di akhirat, mengerjakan satu amalan, nilainya sama dengan amalan 1000 tahun di bumi. Malaikat zikir nih, ada malaikat zikir, malaikat takbir, ada malaikat tasbih, ada malaikat tahmid. Malaikat tasbih dan tahmid di Quran surah kedua ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih ya Allah. Kami bertahmid, subhanallah, subhanallah. Kerjaannya subhanallah aja. Itu sekali subhanallah, subhanallah. Itu sama dengan 1000 tahun kita di sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang 1000 tahun subhanallah terus? Itu malaikat di atas, subhanallah. Sekali subhanallah 1000 tahun dengan di bumi. Jin yang ini, karena dia tinggal di atas, sebelum dia turun ke bumi, ketika dia tinggal di atas, dia taat kepada Allah. Sebelum diciptakan Adam alaihissalam. Taat. Amalannya sekali beramal 1000 tahun nilainya. Jadi kalau dia sholat di akhirat itu, sholat dia di langit, itu sama dengan sekali sholat nilainya 1000 kali sholat kita di sini. Tapi catat baik-baik kalimat ini. Catat baik-baik. Ketika dia menyimpang dari ketentuan Allah, sombong dia pada saat itu, sombong, maka Allah gugurkan semua nilainya. Gak ada nilainya. Gak ada nilainya kamu. Kamu iblis. Kamu tutup oleh seperti ini. Dan hebatnya iblis ini, diberi contoh oleh Allah kepada Adam. Tobat. Adam salah, Adam tobat. Ini karena saking sombongnya, sombongnya lebih menutup lagi. Kalau sudah tertutup dengan kesombongan, maka taubat pun terhalang dalam dirinya. Diberi peluang, nih Adam taubat nih. Begitu taubat diampuni, iblis punya peluang. Tapi apa yang terjadi? Kesombongannya menutup pintu taubat. Dia katakan, gengsi saya taubat keduluan Adam. Ya Allah sekalian aja, saya pengen buktikan kepadamu bahwa saya memang lebih hebat daripada Adam. Berikan kesempatan saya untuk ikut turun ke bumi. Maka saya akan buktikan saya goda anak cucu Adam untuk menunjukkan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bahaya. Jadi kalau ada orang sekarang pengen ikutan sombong, dia keterlaluan. Kenapa? Karena dia beda jauh dengan iblis. Iblis tuh sekali zikir dulu, saat dia jadi jin, sekali dia ibadah, 1000 tahun nilainya. Orang sekarang ada yang ibadah 1000 tahun. Silahkan cek. Terus dia pengen ikutan sombong, apa bakal ibadah dia? Jangan bersaing dengan iblis, Anda gak akan menang. Dan jangan mengambil bagian dari sifat angkuhnya. Karena itu setelah itu ada hadis qudsi. Allah haramkan sifat sombong. Siapa yang sombong itu, keagungan itu jubahku kata Allah. Siapa yang mengenakannya haram baginya mencium bau surga. Nyium baunya aja haram. Haram. Bau surga lewat kepada dia belok. Kenapa belok? Haram. Gak bisa masuk. Bahaya. Tuh teman-teman. Jadi sayang nih. Kalau ada orang, makanya dia turun ke bumi untuk mewariskan sifat-sifat kotornya. Dibuat orang ini dari tawadu jadi sombong, pancing jadi ini, pancing jadi itu. Itulah iblis. Jadi asal kata iblis itu jin. Kenapa saya urai kalimat ini? Supaya menyampaikan kepada Anda kisahnya dan dari situ kita paham bahwa tidak layak kita berbuat salah itu. Tidak layak kita menyimpang dan jangan bersaing dengan sesuatu yang sudah jelas ceritanya. Ini iblis amalannya begini, nilainya seperti ini. Berbuat yang kotor, yang kotornya menutup pintu hidayah dan sulit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan dia yang banyak itu gak ada nilainya. Terus Anda yang amalannya sekecil dibandingkan dengan amalan yang pernah dia kerjakan, pengen ikutan. Apa yang bisa menutupnya? Paham ya? Nah, tapi persoalannya dia ikut turun ke bumi untuk membuktikan kepada Allah dengan kesombongan dia bahwa saya ingin buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kata Allah, silahkan kamu turun. Silahkan. Kalau kamu memang gak mau ngambil peluang tobat, silahkan kamu turun. Tapi saya jamin kamu akan kembali kepada saya dengan keadaan yang sangat terhinakan. Saya masukkan ke dalam neraka dan kamu gak akan keluar dari situ. Kamu sudah dapatkan surga, keluar dari surga, saya beri kesempatan taubat untuk ke surga, kamu tidak mau dengan kesombongan kamu. Silahkan kamu mampu turun ke bumi, tapi saya jamin ketika pulang kepada saya akan tenggelamkan kamu di neraka. Gak apa-apa ya Allah, saya bawa partner. Maju saking sombong saya tunjukkan, saya bawa partner ke sini. Saya bawa partner, gak ada masalah ya Allah. Saya goda anak cucu Adam. Buka sampai ke surat Al-Hijr. Dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Masih di Al-A'raf, sampai ke Al-Hijr diulang lagi, sampai ayat 40-nya. Depan, belakang, kanan, kiri. Saya kerahkan kemampuan saya. Saya akan pastikan, saya akan bawa partner dari anak cucu Adam untuk menunjukkan kepada engkau bahwa saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam.
Kata Allah silahkan, tapi saya akan bekali anak cucu Adam dengan perisai. Yang dengan perisai itu akan menutup jalan untuk ke sana. Saya pastikan ya Allah, saya akan goda kepada mereka, goda mereka, saat kembali kepadamu, saya pastikan yang kembali hanya sedikit saja di antara mereka. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Maka disitulah akan terjadi pertarungan. Allah infokan kepada kita. Bisa bagi Allah mengatakan anak Adam turun, amalkan ini ya, tapi kisah ini tidak dibuka. Tapi kenapa Allah terangkan kisah iblis, kisah setan, bahkan sekarang terinci dalam Al-Quran, dirinci di hadis Nabi, sebagai rahmat Allah kepada kita untuk memberikan benteng. Nih kamu punya musuh, hati-hati ya. Kalau Allah mau, ditutup tuh kisah iblis. Tapi dibuka oleh Allah untuk menerangkan pada kita, nih dia nih. Nanti dia akan turun ke bumi. Caranya begini turunnya. Kamu halangi ya. Kalau dia datang, kenali dia. Ciri-cirinya begini. Paham? Maka kasih sayang Allah menjelaskanlah kepada kita. Begitu iblis berubah status jadi iblis, dia belum menggoda Adam. Dia masih sombong. Tapi saat iblis ini mulai menggoda Adam, maka berubah nama dari iblis jadi setan. Setan itu bukan makhluk. Bukan makhluk tapi sifat. Sifat. Makhluknya jin. Awas, berubah nama jadi iblis dengan sifat kotornya. Dia belum menggoda, baru sombong. Begitu dia menggoda, dirubah nama oleh Allah dari iblis jadi setan. Fa'azallahuma syaitan. Kata setan dari kata syaitan. Syaitan. Lihat sini. Sabar sebentar ya. Gini. Setan aja bersabar menggoda Anda. Kenapa kita tidak bersabar untuk menghilangkan godaan dia? Paham ya? Nah, jadi kalau Anda sudah dibuat berpaling, Ustaz Adi, abayan aja, mendingan tidur. Lah, dia misalnya itu dia udah bermain tuh, udah bermain. Kita sedang membahas dia sedang menyerang kita saat ini. Enggak, saya penting uraikan ini karena wajah-wajah Anda sudah mulai terlihat itu ya. Masya Allah. Tapi Masya Allah yang sebelah sana itu semakin bercahaya wajahnya. Kena lampu dari atas. Nah, lihat sini. Syaitan dari kata syaitan. Syaitan. Asalnya bermakna segala yang menjauhkan dari hal-hal baik. Yang menjauhkan dari hal-hal baik. Jadi semua yang baik, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan. Aktivitasnya disebut syaitan. Pekerjaannya, kalau melekat pada makhluk apapun jenisnya, terlihat atau tidak terlihat, nampak atau tidak nampak, maka makhluknya melekat sifat syaitan berubah nama kemudian jadi syaitan. Lihat sini, dahsyatnya kalimat ini. Tahan. Masih ingat tadi? Asal dari setan itu apa? Iblis. Asal dari iblis itu apa? Jin. Lihat baik-baik. Kata jin dalam bahasa Arab, janna ya jinnu. Setiap ada kata jin, huruf yang diawali kalimat jim dengan nun artinya sesuatu yang tidak nampak, tersembunyi. Nggak kelihatan. Jelas ya? Jadi kalau manusia diciptakan, nampak, kelihatan. Jin diciptakan, dia tidak kelihatan oleh level kehidupan manusia. Setiap ada kalimat di bahasa Arab dimulai dengan huruf jim, kemudian setelahnya nun, itu tidak tampak dalam pandangan kita. Contoh, surga, bahasa Arabnya apa? Jannah, dimulai dengan jin, kemudian nun. Tak, jannah. Nampak tak surga sekarang? Tidak, karena belum tampak dalam pandangan kita. Nanti suatu saat kita akan melihatnya. Baik, yang kedua, ibu ketika sedang mengandung sebelum dilahirkan, dalam kandungannya disebut apa istilahnya? Janin, jim, nun. Lihat, ya, nun, jim dengan nun. Apakah janinnya kelihatan dari luar? Tidak, enggak ada ibu mengandung kemudian orang melihat tuh, lihat janinnya sedang bergerak, Bu, enggak ada. Tutup semua. Tutup ya. Nah, itu jannah tidak kelihatan. Jin disebut dengan jin karena fitrahnya saat dia diciptakan tertutup dalam pandangan manusia. Makanya disebut jin. Fitrah jin itu tersembunyi. Tidak nampak. Lawannya manusia nampak. Makanya di Quran kalimat jin seringkali disandingkan dengan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, untuk menyandingkan sifat manusia berlawanan langsung dengan sifat jin. Jin tersembunyi, manusia nampak. Jin tersembunyi, enggak ada jin kelihatan sekarang. Jin itu tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin yang sedang tidak ada kerjaan. Dia jin stres itu. Betul, jin yang keluar dari fitrah, jin bermasalah. Makanya setiap dia melakukan penampakan, kita pun merasakan masalah dengan dia. Silakan cek kalau enggak percaya. Jin, nampak dong. Begitu nampak lari Anda. Dia itu sedang keluar dari fitrahnya. Jin itu bersembunyi.
Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin keluar dari fitrah, jin yang sedang punya masalah. Yang lebih punya masalah, manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Datang ke rumah kosong, akan bikin acara penampakan misalnya, ngapain, gak ada kerjaan. Itu Anda ngundang jin stres itu. Betul. Catat kalimat itu. Dan lebih berbahaya lagi kalau Anda nonton. Itu juga masalahnya. Berarti Anda ikutan di situ. Sama halnya manusia itu sifatnya nampak, kelihatan. Jadi kalau ada manusia suka sembunyi-sembunyi, berarti sedang punya masalah. Gampang Pak, sedang punya masalah. Ibu suami normal jalan, tiba-tiba pulang kantor sembunyi-sembunyi, lewat pintu belakang, gitu kan? Nggak mau ketahuan ibu, berarti suami ibu sedang punya masalah. Sama. Ibu juga tiba-tiba keluar kamar, nggak mau kelihatan suami, sembunyi-sembunyi, bikin status sembunyi-sembunyi, sedang punya masalah. Sedang punya masalah, gampang Mbak. Ke masjid, orang nampak biasa, dia sembunyi-sembunyi. Ya begitu buka pintu gerbangnya, pintu pagarnya, lihat orang lain tutup lagi, ya. Orang keluar lewat jalan ini, dia lewat jalan belakang, berarti dia sedang punya masalah. Sederhana sebetulnya, konsep hidup itu sederhana. Tapi masalah paling utamanya kita kembalikan ke sini. Jadi kalau ada kalimat jin, berarti dia belum nampak. Tidak nampak dalam pandangan kita. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika dia mulai menggoda, disebut dengan syaitan. Syaitan ada dalam bentuk jin, artinya belum tampak dalam pandangan kita. Artinya, ada potensi dari setan ini menggoda kita, tapi kita nggak lihat. Gampang. Ketika Anda mau sholat, kan adzan tuh, Allahu Akbar dengan adzan. Tapi ketika adzan selesai berkumandang, faida thuwi wa fa'ada, selesai adzan, pernah nggak merasakan gini? Tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah? Bukankah itu menghambat Anda untuk segera ke masjid? Bukankah itu menghambat Anda untuk menunaikan sholat? Zakat sudah siap nih, sudah kita siapkan, saya pengen zakat. Begitu siap-siap mau zakat ditunda-tunda, tenang aja, waktunya masih panjang. Tenang aja, simpan dulu. Pernah ada perasaan begitu? Itu dia mulai setan dalam bentuk yang tidak kita lihat. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam dulu digoda dari dirinya dulu? Jangan sembelih, kan kepribadiannya dulu. Nah, jadi manhaj setan, ada manhaj setan tuh. Betul. Manhaj setan, tata cara setan menggoda pertama kali adalah menggoda langsung, membisikkan langsung dalam diri kita pada sisi yang tidak kita lihat. Langsung. Jadi kalau Anda, hati-hati ya, sedang dipalingkan tuh dari nilai-nilai kebaikan. Ada perasaan-perasaan dari diri kita menghambat kita berbuat baik, maka ketahuilah pada saat itu setan sedang hadir di dekat Anda, membisikkan pada Anda supaya tidak jadi melakukan tindakan kebaikan. Jelas ya? Ukurannya baik tuh. Mau sholat, tiba-tiba datang. Nanti dulu, tahan dulu. Artinya setan itu sedang hadir membisiki Anda untuk memalingkan Anda dari kebaikan-kebaikan. Cuman setan jenis apa? Itu butuh edisi lagi. Paham? Baik. 2. Setan datang kepada Adam. Adam makan, kata Adam tidak. Setan bilang lagi, Adam coba dikit, kata Adam tidak. Tapi tiba-tiba Adam tak mempan digoda, datang kepada istrinya, pasangannya. Hawa, goda. Makan dong, makan. Bilang kemudian, itu sih sebenarnya boleh dimakan, cuman supaya nggak abadi aja di sini. Kalian kan punya tugas di bumi, supaya kalian nggak kesana, supaya kalian di sini terus. Ya udah, abadi di sini. Ya udah makan aja supaya abadi di sini. Nanti kalau nggak dimakan, kamu akan turun. Kamu akan begini, kamu akan begitu dan seterusnya. Wah, kamu nggak akan abadi di sini. Akhirnya mulai. Ketika tidak mampu menggoda diri kita secara pribadi dan manfaatkan sekitaran kita. Masuklah lewat Hawa. Datang cerita kepada Adam. Kalau Hawa kelihatan tidak? Kelihatan, nggak mungkin nggak kelihatan. Saya istrimu, kamu di mana? Ini di depan saya, kamu di mana? Nggak, nampak dia. Kalau tidak kelihatan jin namanya. Ya nampak, makanya nampak ada di depannya. Baik, jadi artinya setan akan menggunakan perangkat kedua. Tidak nampak dalam pandangan kita yang pertama, dia sendiri yang goda. Tapi ketika dia sudah tidak berhasil dari dalam diri kita, gak bisa nih, saya mau sholat. Gak bisa, saya mau sholat. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Anak Anda minta, Papa, jangan ke masjid. Di sini aja. Udah. Anda mau berangkat, Papa. Semuanya dikerjain. Ya pintu ditendang. Masya Allah, padahal usia masih 5 bulan. Ya, nangis. Macam-macam lah, misal dak diduk nangis ini itu, mau tahajud jadi nangis, jadi ini jadi itu. Difungsikan perangkat yang lain. Zaman Nabi Ibrahim belum ada handphone, zaman Nabi Muhammad SAW belum ada TV. Sekarang Masya Allah, Anda dengan anak mau ke masjid sudah siap-siap berangkat, tiba-tiba TV-nya bunyi, tayo, mulai anak Anda dulu. Mula-mula anak Anda, tiba-tiba Anda yang dibawa. Enggak mau. Ini sudah komat. Sebentar lihat dulu tayonya nih, edisinya spesial. Wow, tahu spesial lagi. Tarik bapaknya.
Nggak apa-apa, 5 menit aja, 5 menit. Tungguin, Anda hitung deh, 5 menit. Ya sudahlah ke komat, ditungguin anak itu. Tungguin 5 menit, Masya Allah. Setelah itu tidur anaknya. Nggak mungkin Anda pangku dia ke masjid, terlambat lagi Anda ke masjid. Banyak teman-teman sekalian. Sekarang bahkan dibawa ke masjid. Andanya sudah oke, sudah siap. Allahu Akbar. Titutit. Handphone Anda bunyi. Tiba-tiba, banyak hal. Ada yang belum dijawab, ada yang proyek penting, ada yang macam-macam. Datang semuanya. Pertanyaan saya, pernah kejadian nggak seperti itu? Nah, artinya ketika dia tidak bisa menggoda langsung kepada Anda, dia akan menggunakan perangkat sekitaran Anda. Bisa sifatnya manusia, seperti Adam, tidak mempan digoda, istrinya kemudian digunakan sebagai alat pada saat itu. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pesan kepada kita, kalau pernah diperalat oleh setan jangan lagi terjadi seperti itu. Maka turun kemudian pesan-pesan di Quran surah ke-7 dari ayat 26 sampai ayat 31-nya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Awas kama akhraja abawaikum minal jannah. Begitu diturunkan ke bumi tadi saya katakan, Adam diperkenankan. Ya awas hati-hati, makan buah itu bukan berarti Adam tidak punya peluang untuk kemudian dijaga oleh Allah, tapi untuk pesan kepada anak cucunya. Begitu turun ke bumi sudah bertobat, turunlah kalimat, hei anak cucu Adam, jangan sampai kalian digoda oleh setan seperti bapak nenek moyang kalian dulu pernah tergoda seperti itu. Maka kalau kita merasa bisa menahannya, hati-hati dengan lingkungan sekitaran kita, karena dia bisa masuk kepada pasangan Anda. Ibu lewat suaminya, suami lewat istrinya, gak mempan keduanya lewat anaknya, gak mempan lewat keluarganya, lewat TV, lewat handphone, lewat macam-macam dan sebagainya. Maka turunlah kalimat di Quran surah ke-114, surah An-Nas. Disampaikan pada semua manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Siapa khannas di situ? Ini setan. Setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berikan waswas. Masuk pengaruh. Tapi apa bentuknya? Bentuknya apa? Minal jinnati wan jinnah, jamak dari kata jin. Jinnati jamak dari kata jin. Nas jamak dari kata ins. Ins jamaknya nas. Jadi artinya ada manusia-manusia yang mungkin diperalat oleh setan jadi agen-agen bagi setan tanpa dia sadari. Hati-hati. Tiba-tiba ibu sedang mau tahajud. Allah dari belakang, Mama. Masya Allah. Kenapa Pak? Sini temanin dulu Papa di sini. Kenapa? Ini udah mau awal Piala Dunia nih, Arab Saudi lawan Mesir. Muhammad Salah nih. Muhammad Salah. Papa mau tunjukin. Tapi kan Mama mau tahajud Pak. Tahajud besok-besok lagi. Mama, ketaatan Mama yang pertama kepada Papa. Masya Allah. Enak banget dia. Suruh nonton. Begitu Anda mau sholat, disuruh nemani dia nonton, bisa nonton bola. Maka pada saat itu suami ibu sedang menjadi bukan saya yang bilang tuh. Bukan sedang menjadi setan, sedang menjadi laki-laki yang diperalat oleh setan. Paham ya? Papa setan dia. Oh, bukan. Papa sedang mendapatkan situasi berbeda. Baik, Pak, Masya Allah. Bola ini bagus ya, tapi belum tentu mengantarkan kita ke akhirat. Bagaimana kalau begini? Papa dulu imamin dulu Mama. Yuk, sama-sama kita tahajud. Kan bola bisa dilihat lagi besok. Tapi kan kalau tahajud gak ada waktunya lagi. Mama udah jadi ustazah, bukan karena ustazahnya. Ustazah tetap Ummu Aisyah, mama tetap yang biasa, ya, Ummu Muhammad dan sebagainya misalnya. Tapi cobalah Pak, kan besok kita bisa lihat lagi. Ya sudah, matiin, sholat, Masya Allah. Awalnya ya sudah, keluhan, setan gak bisa menggoda. Tapi setelah itu Masya Allah, besoknya liatin lagi. Ayo Pak, mana yang semalam mau diliatin sama mama itu? Cari channelnya ketemu tuh kan. Sekarang masih bisa kita lihat sama-sama. Coba kalau malam nanti Mama tahajud, Papa nonton bola. Diwafatkan dua-duanya oleh Allah bagaimana? Papa sedang nonton, menang. Papa menangis kan diwafatkan. Tuh. Tapi Mama wafat dalam keadaan sujud. Jadi teman-teman sekalian, inilah setan. Ya kita waktunya barangkali sedikit singkat sekali waktu kita malam ini. Tapi saya ada sebetulnya satu bahasan yang membahas tentang setan. Jadi setan itu kita baru bahas secara umumnya. Jenisnya belum kita bahas. Setan rumah itu ada namanya. Jenisnya ada. Setan di masjid ada, setan di kantor ada Pak, setan di mall ada Bu. Hati-hati jangan dikira ke mall nggak ada setannya. Bukankah ibu lebih betah di mall ketika ada di mall? Silahkan cek deh. Nah sama Pak, di sekolah juga ada setannya, macam-macam. Bahkan hadir dalam kehidupan kita. Ada 9 jenis setan, bahkan bukunya, kitabnya dikarang oleh ulama. Ada nama-namanya disebutkan dan seterusnya dan langsung disambungkan pada hadis-hadis Nabi SAW. Setan godain orang sholat ada. Silahkan cek kalau nggak percaya ya. Ini kalimat Nabi pasti nyata nih. Pasti nyata. Kalau ini bukan ibadah yang benar, mustahil setannya terlibat. Setan tuh nggak akan terlibat pada hal-hal yang baik. Nggak akan terlibat. Tapi pada hal-hal baik dia akan terlibat. Karena dia akan gagalkan kita untuk misi kita ke surga. Contoh kata Nabi di Abu Daud.
Di hadis riwayat Abu Daud Nabi menyampaikan, jika seseorang sudah mulai bertakbir, Allahu Akbar, maka setan akan mulai menggodanya. Sebetulnya tahapan godaan ini dari mulai adzan. Idza udzina, apabila adzan berkumandang, fafara syaitanu wa alaihi dharatun, maka setan akan lari terbirit-birit. Makanya silakan cek pada saat adzan berkumandang tuh kita normal tuh dengar adzan, ada sentuhan. Bahkan Masya Allah, seorang pencuri pun begitu dengar adzan bisa diam sebentar. Bisa saling ingatkan tuh, begitu mau diambil, Allahu Akbar, temannya bilang, wih sudah adzan, Masya Allah, disebut tuh adzan, berhenti dulu tuh. Ya sama Anda jalan dengan teman non muslim misalnya, bahkan non muslim, adzan berkumandang, Allahu Akbar, teman Anda bilang, nih sudah adzan, apa Anda nggak sholat dulu? Karena dia pergi setannya. Tapi fa'idha tuwiba fa'ada, ketika adzan selesai setan balik lagi menggoda. Makanya yang muslim bisa jawab tenang, baru adzan, belum qomat, terus jalan. Nah begitu selesai, bahkan dari mulai Anda wudhu digoda supaya nggak sempurna. Begitu Anda siap mau sholat, normal kita, silahkan cek, normal, pikiran kita standar. Tapi begitu takbir kata Nabi, wa idza kabbara, ketika seseorang mulai bertakbir, faqala udhkur kada, dia mulai masuk ke pikiran kita, ingat ini, ingat itu. Nggak percaya silahkan, Anda sebelum takbir biasa Pak. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, bahkan hal yang tidak ingin kita ingat seketika akan masuk dalam ingatan kita. Cek. Anda silahkan kalau nggak percaya. Nanti Anda sekarang sahur. Begitu Anda masuk sholat subuh, baru sholat sunnah sudah muncul. Ingat ya Indomie yang tadi diserobot oleh teman kamu itu, besok kamu begini. Tuh muncul semua. Ingat ya akan begini, ingat akan begitu, ingat akan ini itu. Semuanya masuk teman-teman sekalian. Bahkan teruskan hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah kejadian? Tidak. Setan yang khusus menggoda dalam bacaan Quran. Silahkan Anda baca Al-Quran itu 50 menit Anda bisa kuat begini. Analisis, kasih komentar. Anda baca Al-Quran 5 menit ngantuk Pak. Gak percaya silahkan cek. 5 menit mulai begini, mulai tidak fokus dan sebagainya. Ada. Kenapa? Karena Quran mengantarkan Anda ke surga, Quran mengantarkan Anda cuma pada berita urusan-urusan kehidupan. Itulah bedanya. Nanti satu saat kita akan bahas lagi. Kita cukupkan dulu sesi ini pada malam ini untuk mengenali intinya. Jika Anda sedang dihambat dalam perbuatan-perbuatan yang mendekatkan Anda kepada Allah, itu artinya ada keterlibatan setan di dalamnya. Bisa pada diri Anda langsung, pada sekitaran kehidupan Anda. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apa yang dimanfaatkan oleh setan saat dia mulai menggoda Anda? Masuknya kemana? Apakah ke telinga? Apakah ke mata? Apakah ke tangan? Ataukah misalnya ke organ-organ tubuh kita yang lain? Ternyata Masya Allah, setan itu hanya masuk kepada satu titik saja. Tapi bahayanya, kalau dia masuk ke titik itu akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Titik itulah yang mesti kita jaga. Jaga betul. Karena ada titik kebaikan, ada titik keburukan. Titik kebaikan Anda sentuh, nilai kebaikan meresap kepada kita semua. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan menjadi milikmu selamanya. Begitu Anda masukkan ke situ, maka semua tangan milik kita, kaki milik kita. Anda mikirkan apa? Ya mata milik kita, telinga milik kita. Maka ketika jadi milik Anda bisa kendalikan itu semua. Tapi persoalannya, ketika titik lainnya disentuh oleh setan, itu yang berbahaya. Pertanyaannya, titik apa yang disentuh oleh setan itu? Itulah yang kemudian nanti akan kita bahas dan tidak menjadi bahasan pada malam hari ini. Baik ya, sekira cukup dulu untuk malam ini supaya kita bisa manfaatkan lebih baik pembahasan kita. Kita berjumpa insya Allah dan insya Allah teman-teman sekalian, lusa itu adalah hari terakhir kita dalam sesi taklim kita. Ya, dan insya Allah kita akan teruskan kajiannya supaya simultan topik kita itu. Ya, dan malam ke-28 itu malam terakhir kita bertemu dalam bulan Ramadan ini. Itu pun kalau Allah masih perkenankan kita hidup dan menjalani aktivitas. Karena itu saya mohon izin kalau mengingatkan pada diri saya pribadi, pada kita semua, alhamdulillah, supaya kita betul-betul maksimal menata diri dengan baik. Dan saya pun mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, karena tugas saya tidak mudah. Setiap apa yang saya sampaikan Allah akan ujikan dulu kepada saya. Sama semuanya, begitu saya menyampaikan satu hal, kadang-kadang yang rutin kita sampaikan, biasa hal ringan, itu bisa Allah ujikan kepada saya, supaya saya mempraktekkan apa yang telah saya sampaikan. Mudah, ya. Misal kita sering baca Quran, baca ayat, bahkan yang mudah-mudah, tapi mudah bagi Allah, alhamdulillah menanamkan sesuatu. Kemarin Allah tanamkan kepada saya, lupa di Inna Anzalna di surah Al-Qadar, Ustaz Zaki dikasih lupa di beberapa bagian, yang saya diamkan, saya pun juga diuji. Padahal sorenya saya menyampaikan bagaimana mengatasi sifat lupa dan sebagainya. Supaya Allah tanamkan pada saya, kamu praktekkan enggak? Kan? Tapi sebetulnya kemarin ada yang dahsyat, tapi saya enggak bisa ungkap, tapi saya bermohon mudah-mudahan Allah turunkan Lailatul Qadar dan kemudian kemuliaan.
Ya, ada yang lainnya ya, tapi baiklah. Jadi makanya kemarin saya sampaikan pada Anda, ya cepat bangun, sampaikan keluarga. Karena guru saya pun meminta saya untuk bangun pada saat itu. Tiba-tiba minta, dan situasi yang berbeda lah. Tapi kita bermohon saja, kita tidak tahu ada di mana. Mungkin malam 27, mungkin 29 dan sebagainya. Tapi suasana kemarin agak beda. Makanya saya langsung pergi. Mulanya saya tidak akan ke masjid. Maksudnya bukan di sini, ada hal yang saya rencanakan untuk ibadah khusus malam harinya. Tapi tiba-tiba dikabarin cepat ke masjid, cepat ibadah, cepat macam-macam, dan kita pun feelingnya kuat, makanya kita datang untuk seterusnya. Dan begitu masuk kepada ayat itu, lisan saya seakan-akan gak mampu mengucapkan dan seterusnya gitu, kuat sekali dorongannya. Jadi ada sesuatu yang kondisi-kondisi tertentu membuat kita itu lebih suasana yang agak berbeda. Tapi poinnya, setiap Anda mendapatkan satu keterangan kebaikan, saat itulah ujian akan datang kepada kita semua. Maka hati-hati, keluar dari sini, setan sudah siap akan mengintai Anda. Setiap Anda dapatkan hal-hal yang berbeda, ingat itu berarti pekerjaan setan. Kalau keluar masjid kaki apa? Kiri. Begitu keluar Anda kaki kanan, Anda sedang terpedaya oleh setan. Sadar atau tidak sadar. Makanya begitu mau keluar kanan, setan nih. Kan? Kiri yang keluar. Baik, ingat baik-baik. Itu baru keluar pintu masjid. Begitu Anda akan gunakan sendal, hati-hati. Setan pun akan mengintai lewat mata Anda. Anda harus bedakan mana sendal yang benar, mana sendal yang tidak benar. Betul. Anda kembali ke kamar, bahkan Anda kemudian masuk ke tempat untuk makanan, hati-hati. Ada jatah Anda, ada jatah orang lain. Hati-hati, ada yang itikaf tetap, ada yang on off, ada yang bagi-bagi. Jangan sampai yang itikaf tetap ngambil jatah orang on off. Jangan sampai orang on off ngambil jatah orang itikaf yang di sini. Dan full misalnya, semua akan ada tempatnya, tapi setan membuat Anda gelisah. Cepat, nanti nggak kebagian. Cepat, nanti begini. Cepat keburu sahur. Padahal semuanya nyaman, tenang, dan ada bagian-bagiannya. Paham ya? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Karena dalam kehidupan kita bertarung dengan makhluk yang khusus, yang penting kita jaga adalah satu titik itu, satu titik yang jangan sampai disentuh oleh setan. Titik apa itu? Nanti malam ke-28 kita bahas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.